Halo semuanya, selamat datang kembali. Nah, hari ini kita bakal bedah sebuah cerita yang luar biasa banget. Ini tentang keberanian, tentang resiko, dan tentang gimana pilihan yang kelihatannya mustahil justru bisa ngasih imbalan yang gak kita duga sama sekali. Oke, langsung aja kita mulai. Coba deh pikirin sebentar pertanyaan ini. Mungkin langsung ada satu momen yang muncul di kepala kita kan? Tapi gimana kalau saya bilang, kesalahan terbesar kita itu justru bukan sesuatu yang pernah kita lakukan? Ya, ini dia. Sering banget kesalahan kita yang paling fatal itu bukan karena kita gagal pas mencoba sesuatu, tapi karena kita lumpuh sama rasa takut. Rasa takut inilah yang bikin kita diam aja, nggak gerak. Dan seperti yang akan kita lihat nanti, kadang-kadang diam di tempat itu justru resiko yang paling besar. Yuk, kita mundur jauh ke belakang ke sebuah kisah kuno dari kitab Dua Raja-Raja. Coba bayangin, ada 4 orang penderita kusta di luar gerbang kota. Mereka ini terjebak dalam situasi yang benar-benar tanpa harapan, di mana semua pilihan yang ada di depan mata kayaknya cuma mengarah ke satu akhir yang sama. Lihat deh, dilema mereka benar-benar mentok. Kalau mereka diem aja di tempat mereka sekarang, udah pasti mati kelaparan. Kalau mereka nekat masuk ke kota yang lagi dilanda kelaparan parah juga, ya sama aja bakal mati juga. Dua pilihan yang kelihatannya paling aman ini justru jaminannya 100% gagal. Di tengah keputusasaan itu, mereka kepikiran satu opsi ketiga yang, jujur aja, kedengarannya gila. Nyamperin perkemahan musuh. Logika mereka tuh simpel banget. Kalau dua pilihan pertama udah pasti bikin mati, pilihan ketiga yang super beresiko ini paling nggak ngasih satu-satunya peluang buat mereka bisa tetap hidup. Nah, ini dia bagian yang bikin ceritanya jadi luar biasa. Mereka beneran ambil risiko itu. Mereka jalan ke perkemahan musuh. Dan apa yang mereka temukan di sana? Wah, ini sesuatu yang sama sekali nggak pernah ada di bayangan mereka. Apa coba yang mereka temuin? Perkemahan musuh itu ternyata kosong melompong. Tuhan rupanya udah bikin tentara Aram lari ketakutan. Jadi mereka malah nemuin kelimpahan yang luar biasa. Makanan, minuman, harta benda, semuanya ada. Dan tindakan nekat mereka ini nggak cuma nyelamatin diri mereka sendiri, tapi ujung-ujungnya jadi penyelamat buat seluruh bangsa Israel. Ini poin kuncinya. Justru tindakan berisiko itulah yang bawa keselamatan. Coba bayangin kalau mereka milih buat main aman dan diam aja. Wah, ceritanya bakal beda banget dan pasti berakhir dengan tragedi. Kisah ini tuh bukan cuma cerita dari masa lalu loh. Prinsip di baliknya ternyata relevan banget sampai sekarang. Bahkan, banyak pemikir modern yang setuju tentang pentingnya mengambil resiko dan berani gagal demi sebuah kemajuan. Albert Hubbard mengatakannya dengan sangat pas. Rasa takut itu sendiri, itulah kegagalan yang lebih besar. 4 orang kusta tadi bisa aja nyerah sama rasa takut, dan kalau itu terjadi, itulah yang akan jadi kesalahan fatal mereka. Pandangan ini sejalan banget sama apa yang dibilang sama pakar manajemen, Peter Drucker. Menurut dia, bikin kesalahan itu bukan tanda kelemahan, tapi justru tanda pertumbuhan. Orang-orang hebat itu sering banget bikin kesalahan. Kenapa? Ya karena mereka nggak takut buat terus-terusan nyoba hal baru dan ngelewatin batasan. Malah, Drucker nekenin lebih jauh lagi. Katanya, seorang pemimpin yang hebat itu justru nggak akan mempromosikan orang yang kerjaannya main aman terus dan nggak pernah salah. Loh, kok gitu? Ya karena orang yang nggak pernah gagal kemungkinan besar adalah orang yang nggak pernah berani nyoba sesuatu yang benar-benar baru atau ngambil inisiatif yang berisiko. Oke, setelah kita dengerin kisah kuno tadi dan juga perspektif modern dari para ahli, sekarang saatnya kita tarik pelajaran ini buat diri kita sendiri. Jadi, pertanyaannya simpel aja kok. Anda ini termasuk kelompok yang mana? Kelompok yang milih diam di tempat karena takut gagal? Atau kelompok yang kayak 4 orang kusta tadi, yang mutusin buat mencoba meskipun sadar ada risikonya? Karena pada akhirnya, logikanya nggak bisa dibantah kan? Kalau kita nggak ngapa-ngapain, udah pasti hasilnya nol. Tapi dengan mencoba, biarpun ada risiko gagal, kita itu setidaknya ngebuka satu pintu kemungkinan. Kemungkinan buat nemuin perkemahan kita sendiri yang mungkin aja penuh sama peluang-peluang yang nggak terduga. Jadi saya akan tutup pembahasan kita kali ini dengan satu pertanyaan terakhir untuk Anda bawa pulang. Di area manapun dalam hidup Anda, mau itu soal karir, hubungan, atau pengembangan diri, pertanyaannya akan selalu sama. Apakah Anda berani mencoba?